Selamat pagi semua. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan materi ujian IPA terapan, yaitu campuran heterogen, pengertian campuran dan senyawa, dan sifat kimia. Campuran heterogen adalah campuran yang terdiri dari dua zat atau lebih yang tidak tercampur secara sempurna. Contohnya adalah campuran air dengan pasir, air dengan minyak, air dengan oli, pasir dengan kapur, dan air dengan solar. Sup sayuran merupakan campuran heterogen. Setiap sesendok sup yang diberikan akan berisi jumlah yang bervariasi dari sayuran yang berbeda dan komponen lain dari sup. Menurut definisi, suatu zat murni atau campuran homogen terdiri dari satu fase. Campuran heterogen terdiri dari dua atau lebih fase. Salah satu contoh dari zat campuran heterogen adalah campuran tanah dan kerikil, bahan beton, campuran pasir dan air, dan sebagainya. Contohnya adalah pasir dimasukkan ke dalam air. Campuran ini merupakan campuran heterogen karena terdiri dari bahan-bahan yang memiliki fase berbeda. Pasir dalam fase padatan dan air dalam fase cair. Pengertian campuran dan senyawanya adalah unsur adalah zat tunggal yang dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lainnya yang lebih sederhana. Unsur terdiri dari beberapa jenis yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam atau metaloid. Ciri-ciri unsur terbentuk melalui reaksi kimia. Perbandingan massa unsur tetap tersusun dari beberapa unsur saja. Sifat komponen penyusun senyawa berbeda dengan aslinya. Melalui proses kimia komponen penyusun, campuran dapat dipisahkan. A. Unsur logam. Unsur logam merupakan unsur kebanyakan berbentuk padat meskipun ada beberapa yang berbentuk cair. Unsur logam memiliki beberapa sifat yang membedakan unsur logam dengan unsur yang lainnya, yaitu berwarna mengkilap, mudah mengantarkan listrik, dapat ditempa, memiliki titik lebur yang rendah. Unsur non-logam merupakan unsur yang jumlahnya di alam lebih sedikit dibandingkan dengan unsur logam. Unsur non-logam memiliki sifat tidak mengkilap, sulit mengantarkan arus listrik dan panas, dan tidak dapat ditempa. Senyawa, dua unsur atau lebih dapat disusun membentuk suatu rangkaian unsur. Rangkaian unsur tersebut dinamakan sebagai senyawa. Senyawa merupakan zat kimia bumi yang tersusun atas beberapa jenis unsur dan dapat dipecah atau diuraikan lagi menjadi unsur pembentuknya. Senyawa termasuk zat tunggal yang tersusun dari beberapa unsur dengan perbandingan massa tetap. Sifat kimia adalah perubahan yang dialami suatu benda yang membentuk zat baru. Sifat kimia adalah ciri-ciri suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru. Sifat kimia antara lain mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan beracun. Mudah terbakar. Sifat kimia mudah terbakar adalah sifat mudah atau sulitnya suatu zat terbakar dengan mengetahui sifat dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Kita bisa menggunakan bahan tersebut secara aman. Contohnya, zat yang mudah terbakar adalah bensin dan kertas. Membusuk. Sifat kimia membusuk terjadi akibat reaksi kimia. Pada makanan atau minuman bisa terjadi reaksi kimia yang mengakibatkan makanan dan minuman membusuk dan berubah rasa menjadi asam. Penyebab pembusukan pada makanan atau masakan adalah mikroorganisme berupa ragi, jamur, atau bakteri. Ontolosis adalah proses pembusukan makanan disebabkan zat yang terkandung dalam makanan itu sendiri, dan adanya reaksi kimia antara zat yang dikandung dalam makanan dengan oksigen di udara
pembusukan makanan menyebabkan rusaknya nilai gizi, tekstur, dan rasa makanan, sehingga tidak layak dikonsumsi karena berbahaya bagi kesehatan. Contoh, nasi dibiarkan berhari-hari bereaksi dengan udara atau suhu dibiarkan. Sejumlah teknik standar yang telah dikenal secara umum oleh masyarakat luas antara lain pendinginan, pengasapan, pengalengan, pengeringan, pemanisan, dan pengasinan. Mudah meledak. Sifat kimia mudah meledak terjadi karena interaksi zat dengan oksigen di alam. Contoh zat yang mudah meledak adalah magnesium, hidrogen, dan natrium. Ledakan adalah peningkatan dalam volume dan pengeluaran energi dengan cara berbahaya, biasanya dengan pengeluaran suhu tinggi dan penghasilan gas. Sifat ledakan ada yang alami dan buatan. Contoh ledakan alami adalah letusan gunung berapi. Contoh ledakan buatan adalah bom. Berkarat. Sifat kimia berkarat atau korosi terjadi karena reaksi antara logam dan oksigen pada suatu benda. Benda berkarat sebab terjadi reaksi yang menghasilkan zat jenis baru. Karat atau korosi adalah hasil reaksi oksidasi suatu logam. Besi mengalami korosi membentuk karat dengan rumus Fe203.X H2O. Korosi atau proses pengaratan adalah proses elektrokimia. Pada proses pengaratan, besi atau Fe bertindak sebagai pereduksi dan oksigen 02 yang terlarut dalam air bertindak sebagai pengoksidasi. Benda dapat digolongkan menjadi benda yang mudah berkarat dan benda yang tidak dapat berkarat. Benda yang mudah berkarat adalah logam seperti besi dan seng. Benda yang tidak mudah berkarat adalah plastik dan kaca. Beberapa cara untuk menanggulangi besi atau logam lain agar tahan dari proses pengaratan antara lain melapisi besi atau logam lainnya dengan cat, membuat logam dengan campuran yang serba sama atau homogen ketika pembuatan atau produksi besi atau logam lainnya di pabrik. Terus pada permukaan logam diberi oli atau vaselin, menghubungkan dengan logam aktif seperti magnesium atau Mg melalui kawat agar yang berkarat adalah magnesiumnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah berkarat pada tiang listrik besi atau baja. Magnesium ditanam tidak jauh dari tiang listrik. Habis itu melakukan proses galvanisasi dengan cara melapisi logam besi dengan seng tipis atau timah. Yang terakhir adalah beracun. Beberapa zat memiliki sifat kimia racun seperti insektisida, pestisida, fungisida, herbisida, dan rodentisida. Zat beracun tersebut digunakan manusia untuk membasmi hama atau tikus dan serangga. Bahan kimia beracun adalah bahan kimia yang dalam jumlah kecil bisa menimbulkan keracunan pada manusia. Umumnya, zat-zat beracun atau toksik masuk lewat pernafasan atau kulit lalu beredar ke seluruh tubuh atau organ-organ tertentu. Tetapi bisa juga zat-zat racun tersebut berakumulasi seperti dari golongan pestisida yaitu organoklorin, organofosfat, karbamat, dan arsenik. Sekian presentasi dari saya.